Munafik artinya bermuka dua. Munafik adalah sifat yang tercela. Balasan bagi orang-orang munafik kelak akan dimasukkan ke neraka. Ciri orang yang munafik ada 3. Bila berbicara ia berdusta, bila berjanji ia mengingkari, jika dipercaya ia berkhianat. Yap, melihat video di awal tadi sangat miris rasanya. Tetapi mau bagaimana lagi? Kalau rakyat sudah dikecewakan, tentu resikonya sangat besar. Seperti contohnya PKS ini, kepercayaan rakyat sudah begitu besar, dan bahkan partai PKS ini dianggap sebagai partai yang tegak lurus dan selalu berada di barisan rakyat kecil. Tetapi nyatanya kali ini ikut nyemplung di gorong-gorong, dan hal itu membuat sebagian rakyat kecewa. Terlebih lagi militan Pak Anies. Untuk itu langsung saja kita lanjut bagaimana respon Pak Anies terkait dengan penjagalan dirinya dan juga respon militan Pak Anies terkait dengan perilaku PKS dan juga Bang Denny Siregar yang dengan tegas bahwa RK tidak dapat mengalahkan Pak Anies di Jakarta karena Pak Anies mempunyai nama besar di Jakarta. Kimples Pak, dengan adanya Kimples apakah ini kan diisukan bahwa upaya untuk menjegal Pak Anies. Nah, apakah Bapak merasa seperti itu Pak? Ya, saya dengar komentarnya Pak Sekjen PDIP. I feel you, Pak Hasto. I feel you, Pak Hasto. Ya, kita lihat aja nanti. Bagus, bagus. Segera buat pengumuman bila perlu hari ini ya. Bila perlu hari ini. Cepat, 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 cepat. Kami nggak mau lama-lama ya. Segera. Bagus. Top. Jadi alasan kamu ke rakyat ya, mengusung Anies Sohibul sana Sohibul bullshit ya. Anies Sohibul juga gak bakal menang karena memang ceruknya sama, ceruk suaranya sama. Memang kamu sengaja mengunci Anies sehingga partai lain gak masuk, kan begitu poinnya. Hah? Tapi mohon maaf ya, kalian silakan pergi ya, tapi tidak akan pernah mampu membuat Anies tidak berlayar ya. Silakan nikmati kue pemerintahan ya kan, apa yang dijanjikan oleh Dasko ya, dikatakan oleh Tempo itu ya, lumayan 50% dana kampanye bos. Mudah-mudahan dapat menteri ya Pak ya, mudah-mudahan dapat menteri ya. Teman-teman sudah jelas ya semuanya, rakyat Indonesia Anda lihat sudah jelas. Oke, kita perlu berbangga diri teman-teman ya, di sini kita perlu berbangga diri. Kita memilih jalan berliku dan mendaki untuk sampai ke puncak sana. Akan lebih nikmat kemenangannya. Mantap. Bye-bye PKS, bye-bye, bye-bye. Bye. Kau pergi, bye-bye PKS. Kau pergi ya. Bang Coki. Gua rasa udah saatnya lah PDIP dan militan Anies ini bergerak bersatu ya enggak? Hah? Melawan Kim Jong Un. Udah nggak percaya dah partai-partai agamis dah, ya nggak? Buktinya ada tuh kadernya atau calegnya dulu yang ketangkep di Alfa apa di supermarket mana gitu, katanya BD, katanya rekrutmennya ini apa namanya benar, ya nggak? Partai agamis, ada juga BD. Kagak bener udah, nggak ada dah, partai kedok doang itu, ya nggak? Gampang disuap. Partai apa ya? Aku lupa. Hah? Yang oren tuh, yang ngaku-ngaku di Jakarta menang, lambangnya oren, enggak supaya deket sama The Jack, oren. Nggak taunya menyimpang juga. Partai apa ya, gue lupa. Pokoknya yang banyakan yang jidatnya hitam, celana cingkrang dah. Coba lo bisa tebak sendiri kali ya. Ke depan kita bakal ngelihat banyaknya politisi-politisi yang pinter bersilat lidah nih.
yang ngomong manis-manis aja padahal di belakangnya itu busuk. Gak ada yang bisa dipercaya politisi ini. Walaupun ya 1-2 kita percaya, tapi kebanyakan ya. Ridwan Kamil tegaskan, saya nggak suka lawan kotak kosong. Nanti juga ketemunya kotak kosong, nggak usah jauh-jauh. PKS yang katanya dukung Anies menggebu-gebu, sekarang bisa-bisanya ditinggalin hanya karena tawaran jabatan kekuasaan. Ada apa ini woi? Ketua partai politik. Ada apa kok kalian sekarang tunduk sama satu orang? Ini rakyat-rakyat yang kemarin udah dukung kalian di pilkada, yang dukung Pak Anies karena ada sosoknya Pak Anies di partai ini, ada sosoknya ini di partai ini. Sekarang kalian anggap apa? Udah nggak berguna. Partai-partai ini yang udah dipilih kemarin itu karena sosok Pak Anies. Nah, sekarang mana? Sekarang gampang banget lu melupakan pemilih lu hanya demi kekuasaan. Miris. Sejak era reformasi, Jakarta masih tetap seksi untuk dibicarakan dalam momen pilkada ini dibandingkan dengan daerah lain. Kenapa? Ya karena Jakarta adalah tangga terbaik untuk maju secara nasional di pemilihan presiden. Nama Anies Baswedan ini sering saya dengar ketika masih sering berhubungan dengan istana. Anies ini, menariknya, ternyata jadi momok menakutkan. Isunya nih, Anies harus dijegal karena kalau dia nanti jadi presiden, Anies akan menggunakan kekuatannya untuk menuntaskan masalah-masalah termasuk korupsi di kekuasaan pada era Jokowi berkuasa. Dan saya yakin sih, Anies akan melakukan ini. Nah, untuk menjegal seorang Anies, maka koalisi Indonesia Maju, yaitu kumpulan partai yang kemarin berkoalisi saat Pilpres, ini mulai menaikkan nama Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. Kenapa sih mesti Ridwan Kamil? Apakah nama Ridwan Kamil nanti akan kuat melawan Anies di Jakarta? Oh, tentu tidak. Karena nama Anies ini sangat kuat di Jakarta. Ridwan Kamil dalam beberapa survei itu hanya menempati posisi ketiga di bawah nama Anies dan Ahok. Ridwan Kamil juga kabarnya ditolak oleh komunitas sepak bola Jakarta atau Persija karena dia adalah salah satu dedengkotnya Persib Bandung. Majunya Ridwan Kamil di Jakarta adalah hasil konsensus antara Partai Gerindra dan Golkar. Gerindra ingin memajukan Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta di Jawa Barat. Dan itu berarti Ridwan Kamil harus menyingkir dari sana. Karena itulah Golkar punya syarat. Kalau Ridwan Kamil harus mundur dari Jawa Barat, maka dia harus dapat tiket dari Gerindra untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Gerindra pun setuju dan Ridwan Kamil pun mendapatkan tiket untuk bertarung di Jakarta. Kalau partai lain sih seperti PAN, Demokrat, dan lain-lain ya pasti ikut saja karena mereka nggak punya kekuatan seperti Golkar dan Gerindra. Nah, PR selanjutnya adalah bagaimana menyingkirkan Anies Baswedan supaya tidak jadi batu sandungannya Ridwan Kamil. Ini yang menarik. Menurut beberapa kabar, Koalisi Indonesia Maju akan mengumpulkan hampir seluruh partai di Jakarta untuk bersama-sama mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan mematikan langkah Anies Baswedan untuk diusung PKS. Ada partai besar yang belum diperhitungkan. Siapa dia? Ya, PDI Perjuangan, partai pemenang kedua yang mendapatkan 15 kursi di DPRD Jakarta. Dan sampai sekarang, PDI Perjuangan belum memunculkan siapa calonnya. Ini strategi PDI Perjuangan supaya nggak kelihatan strateginya. Suara-suara untuk memunculkan kembali nama Ahok di Pilgub DKI Jakarta ini semakin santer terdengar. Tapi nanti dulu, ada kalkulasi yang lebih afdol. Siapa tahu nih, PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan melawan Ridwan Kamil. Ini bisa saja terjadi karena PDI Perjuangan seperti kita tahu ini punya dendam sejarah terhadap koalisi Indonesia Maju yang dianggap sebagai koalisi bentukan Jokowi, kader PDI Perjuangan yang mereka anggap berkhianat. Semakin menarik dunia perpolitikan di negeri kita, terkhususnya Pilgub DKI, begitu menakutkannya Pak Anies, sehingga berbagai cara untuk dilakukan oleh para penguasa untuk bagaimana agar bisa menjegal Pak Anies. Dan tujuannya bagaimana agar Pak Anies tidak bisa melenggang di DKI Jakarta karena dianggap sebagai orang yang paling berbahaya dan berpotensi untuk menjebloskan
para koruptor-koruptor yang selama ini berlindung di ketiak Pak Jokowi. Dan bahkan Pak Jokowi itu sendiri. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang sahab. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.